Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku di mana saja berada, ya, ketemu kembali dengan Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Dan di podcast kali ini kita akan melanjutkan, ya, pembacaan hadis 40 hadis sahih teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-13 yang diberi judul buang hajat harus dilakukan segera demi kesehatan. An Jabir bin Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin ya Bilalu idza azanta fatarashal fi azanika wa idza aqamta fahdur waj'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yaqru'ul akilu min aqlihi wasyaribu min zurbihi wal mu'tashiru idza dakhala liqadai hajatihi wala taqumu hatta tarawni, yang artinya dari Jabir Abdullah bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, kalau engkau mengumandangkan azan, maka kumandangkanlah ke seluruh penjuru. Kalau engkau berdiri, hendaklah khusyuk. Jadikanlah antara azan dan iqamatmu ada tempo yang cukup bagi orang yang makan untuk menyelesaikan makanannya, dan orang yang minum untuk merampungkan minumnya, serta orang yang menunaikan hajat untuk menunaikan hajatnya. Dan jangan engkau berdiri sampai melihatku. Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini menerangkan tidak saja berkenaan dengan hajat, ya, tetapi juga tentang perlunya ada jeda antara azan dan iqamah. Jadi ketika kita menyaksikan atau menemukan di beberapa masjid yang mungkin karena asumsinya seluruh jamaahnya sudah datang, gitu ya, sehingga begitu selesai adzan langsung iqamah, itu ya sesungguhnya tidak sesuai dengan hadis ini, gitu ya. Tentu mungkin ada klausul-klausul yang lain, ya. Saya juga bukan ahli hadis, ya, tetapi kalau kita baca secara mudah, ya, tidak boleh adzan dan iqamah itu tanpa ada jeda. Jadi tadi jedanya seberapa lama tadi diterangkan adalah cukup untuk orang yang makan menyelesaikan makannya, cukup untuk yang minum merampungkan minumnya, cukup untuk waktu orang yang sedang menunaikan hajat atau buang air besar, ya, untuk menunaikan hajatnya. Dan jangan kau berdiri sampai melihatku. Jadi isyarat untuk iqamah itu sebenarnya, ya, berdirinya imam sholat, ya. Jadi ketika imam sudah berdiri berjalan menuju tempat imam, dan disitulah maka iqamah
kumandangkan. Namun dalam konteks ini kita sedang menjelaskan tentang buang hajat tadi ya. Dalam sebuah keterangan dari Rasulullah SAW dinyatakan bahwa amal yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Artinya ketika masuk waktu sholat, maka aktivitas untuk menunaikan sholat mesti segera dilaksanakan tanpa menundanya. Karena penundaan waktu sholat akan mengurangi kualitas pahala sholat itu sendiri. Akan tetapi dalam hadis di atas Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk memberikan jeda waktu tertentu antara azan dan iqamat. Hal ini bertujuan agar setiap jamaah yang ingin mendatangi masjid bisa mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, durasi waktu yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah sepanjang seseorang yang makan bisa menyelesaikan makannya dan orang-orang yang buang hajat bisa menyelesaikan hajatnya. Maka hikmah di balik perintah ini sebenarnya adalah agar orang yang sholat itu bisa benar-benar khusyuk, benar-benar konsentrasi dalam kehusukan ketika menghadap kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara tersirat juga ada pesan penting yang terkait dengan kesehatan, yaitu penghargaan terhadap orang-orang yang makan dan menunaikan hajat, karena kedua hal ini merupakan kebutuhan manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Khusus ihwal membuang hajat, penghormatan Islam terhadap orang yang buang hajat ini sangat besar ya, tentu sampai disebutkan dalam hadis tadi karena sangat besar ya. Karena hajat memang harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kelancaran metabolisme tubuh. Bahkan waktu sholat saja ditunda untuk menyelesaikan hajat. Setelah hajat ditunaikan, segera sholat didirikan. Ya, jadi ini salah satu hadis yang menerangkan bahwa ketika kita ini ada tanda-tanda mau BAB, ya segera diselesaikan. Ya, tidak perlu harus menunda. Dan ini memang kadang-kadang beberapa orang itu sangat terganggu ketika ada di perjalanan ya. Meskipun di perjalanan ya sudah ada sebenarnya fasilitas-fasilitas itu, jadi ya memang kita harus bisa beradaptasi dengan segala situasi ya. Dan ketika ada tanda-tanda itu yang segera diselesaikan ya. Jadi kalau kita memang harus terpaksa menggunakan toilet umum, menggunakan WC umum, ya apa boleh buat ya. Karena kita sedang ada di perjalanan gitu ya. Jadi lebih baik kita mencoba beradaptasi dengan kondisi itu ya, daripada kita menunda buang hajat tadi ya. Karena ketika kita menunda itu di samping tentu badan kita secara yang kita rasakan tidak enak ya, tetapi juga ini bisa berdampak pada jangka panjang ya ketika kita suka menunda-nunda membuang hajat tadi. Demikian hadis yang ke-13 ya yang bisa kita sampaikan, dan sampai ketemu di hadis-hadis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual.